Oke, saudara, bersyukur kita ada di minggu keempat bulan Agustus. Wow, sudah hampir 3/4 tahun ini ya, kita sudah lalui ya. Nggak kerasa, Agustus, September, Oktober, November, Natalan lagi, ganti kalender lagi. Wow, saya percaya bahwa sepanjang tahun ini Tuhan tetap baik bagi kita semua. Mungkin ada air mata, ada duka, tapi juga ada suka, ada tangis, tapi ada senyum juga. Itu artinya bahwa Tuhan tetap hadir di dalam setiap musim kehidupan kita semua. Amin. Saudara, di bulan ini kita masih dalam tema Healing the Land, yaitu memulihkan negeri, karena Agustus erat kaitannya dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan hari Senin kemarin kita baru sama-sama memperingati Hari Kemerdekaan kita yang ke-81. Ada yang hadir nggak Senin kemarin di tempat ini? Yang nggak hadir nyesel banget ya. Asik banget. Kita bisa jalan-jalan keliling-keliling Bandung, injak-injak tanah Bandung sambil berdoa gitu kan. Kemudian datang ke sini dikasih bubur kacang. Terus apalagi namanya jagung rebus, ubi, pisang. Coba mantap banget itu ya, Mister ya. Belum lagi ada kesehatan gratis, pengakuan dosa, cek gula, cek kolesterol gitu ya. Gitu, cek darah juga gitu. Saudara, sekalipun darah Yesus lebih tinggi dari segala apapun juga, tetap darah kita nggak boleh lebih tinggi ya, harus normal darah kita gitu. Oke, dan kita bersyukur karena kita berada di Indonesia yang kita cintai. Nah saudara, kalau kita bicara tentang bangsa ini, kita sedang diperhadapkan dengan keadaan yang sebenarnya mau bilang baik-baik aja juga nggak baik-baik ya. Tapi mau bilang nggak baik-baik juga, tetap kok ada baiknya juga di bangsa ini sebenarnya. Kita nggak boleh hanya melihat dari kacamata minusnya kita, kacamata negatifnya kita. Karena Tuhan tetap bekerja kok bagi bangsa ini. Saudara tahu cerita tentang Abraham yang negosiasi sama Allah waktu Allah mau menghancurkan Sodom saat itu. Allah kan negosiasi Abraham negosiasi sama Allah ya. Waktu Abraham datang sama Allah boleh nggak kalau ada 50 orang aja yang hidupnya benar, Allah akan hancurin nggak? Allah bilang apa? Nggak. Abraham balik terus cek dia, dilihat inventaris. Coba dah nego lagi sama Allah. Allah boleh nggak kalau 45? Allah bilang apa? Silakan, kalau ada nggak akan dihanguskan. Oke. Allah coba hitung lagi. Saepul, Anwar, Pak Ijo. Nggak masuk juga. Balik lagi kan? Allah minta berapa negonya? Turunnya agak banyak kan nih. Langsung 30 boleh nggak? 50, 45, 40, 30 boleh nggak? Kata Allah, cek Gusti Allah, silahkan, monggo kalau ada. Abraham lihat lagi. Gak ada juga 30. Turun lagi jadi berapa? Ya terserah saudara mau berapa negonya. 20? Balik lagi, gak ada juga. Delas, Tuhan kalau ada 10 aja gimana? Tuhan jawab apa? Tetap tidak akan dihanguskan. Sampai Abraham akhirnya gini, saya gak enak kalau mau nego lagi. Kalau di Mangga 2 udah pasti gak akan ditolak ya. Di Pasar Baru kayaknya udah gak bisa, udah nego berapa kali, nawar berapa kali, gak bisa Ci, kok udah gak bisa, sana cari toko lain aja. Tapi apa yang bisa kita pelajari dari ini? Saudara, andaikan di Sodom itu ada kumpulan orang-orang benar, ada aja satu bilang gini, ada satu komsel rock di situ yang berseru kepada Tuhan, yang meninggikan Tuhan, kira-kira Tuhan akan hancurkan Sodom enggak? Enggak. Itu artinya saudara, mungkin kita berkata gini, ya aku apalah di Indonesia ini, minoritas. Saya mau bilang gini, justru Allah tidak menghancurkan Indonesia karena ada kita. Kok gak percaya? Allah masih memberkati bangsa ini karena ada anak-anaknya. Karena ada anak-anaknya harus tetap menikmati kesejahteraan surga. Karena kan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Allah mau kerajaannya itu nyata di bumi ini, di Indonesia ini. Sehingga waktu Allah melihat bahwa
Oh, ada Mr. Nelmar di sini, ada Bang Harley di sini, ya ada Dr. Glenn di sini. Oke, aku akan tetap menyatakan kerajaanku di bumi ini. Itu artinya kita sampai hari ini masih bisa berkata bahwa Tuhan tetap memelihara negeri kita. Sekalipun ada banyak kalau saya lihat di sosial media, apa makna kemerdekaan bagi Anda? Ada yang bilang gini, loh Indonesia belum merdeka hari ini. Buktinya apa? Masih banyak korupsi, masih banyak pejabat-pejabat yang nggak benar, masih banyak kemiskinan. Oke, kalau kita lihat dari sudut pandang itu betul, faktanya memang terjadi seperti itu. Tapi kita harus melihat dari sudut pandang yang lain bahwa kita punya sumber daya yang begitu besar, kita punya orang-orang yang hebat juga kok gitu. Bukankah itu anugerah Tuhan atas bangsa ini? Siapa orang-orang hebat itu? Yuk sama-sama kita gini. Ini orang hebat yang Tuhan tetapkan bagi Indonesia. Jangan saudara, siapa yang orang hebat nyari-nyari? Enggak usah nyari-nyari, tunjuk sama diri sendiri. Ya, gitu. Nah saudara, kita lihat bagaimana kasih menjadi tawar. Ya, dekadensi moral dan spiritual yang membuat manusia tidak lagi berjalan dalam kebenaran. Ini yang sedang terjadi di sekitar kita. Saudara, kadang-kadang kita miris ya kalau kita lihat berita dari minggu ke minggu, setiap harinya bahkan. Kita selalu disuguhkan dengan berita-berita sedikit-sedikit pembunuhan, sedikit-sedikit pembunuhan, dikit-dikit kayaknya gini, nyawa orang itu udah gak ada harganya. Gampang banget untuk menghilangkan nyawa seseorang. Gesekan di jalan, berantem-berantem, pukul-pukul, tusuk-tusuk, rasanya gak merasa berdosa gitu. Ya, itu turunnya dekadensi moral di negeri ini. Bahkan gini saudara, aktivitas spiritual atau rohani hanya sebagai pelengkap dari semua rangkaian kehidupan yang sedang dijalani. Bukan menjadi gaya hidup yang dihidupi, tapi hanya sebagai apa? Pelengkap. Ya karena di KTP kita harus ditulis agamanya apa. Betul? Kan di KTP kita ditanya agamanya apa, bahkan untuk mengisi biodata pribadi kita kadang-kadang di situ ada ditulis agamanya apa, benar nggak? Kadang-kadang beragama itu hanya sebagai status. Bahkan maaf bicara, orang Kristen pun menjadikan gereja itu sebagai status. Oh, akhir-akhir ini ada banyak orang yang bangga bukan dengan Tuhannya, bukan dengan Yesusnya, tapi mereka bangga dengan label gerejanya. Kok gereja di mana kok? Oh, saya di RCC. Wih, keren. RCC mana? RCC Braga. Kalau Cici di mana? Oh, saya di RCC juga. RCC mana? RCC Majesty. Kalau abang di mana? Oh, saya di RCC. Oh, RCC mana? RCC Kopo, bah. Orang bangga dengan gerejanya. Kalau lu nggak jemaat di situ, lu nggak keren, lu nggak. Tingkat kegantengan lu turun kalau tidak ada di gereja itu. Saudara, hello. Yang menyelamatkan itu bukan gerejanya, yang menyelamatkan Kristusnya. Yang perlu saudara banggakan adalah pribadi Kristusnya yang tinggal dalam hidup saudara. Itu. Ya. Nah, saudara, bahkan gini saudara, parahnya tanpa disadari posisi Tuhan itu mulai tergantikan oleh hal-hal yang lebih masuk dalam logika manusia. Semenjak saya menjadi seorang full timer dan menjadi gembala, saya mau nggak mau harus mendalami yang namanya dunia teologi. Ya, like Mister. Jadi tontonan saya ya sedikit teologi gitu. Waktu saya melihat podcast tentang teologi itu, mereka hanya berdebat berdasarkan kemampuan mereka berpikir secara akademisi. Lupa akan esensi tentang teosnya itu. Harusnya teologi itu kan berpusat kepada teosnya kan, Tuhannya kan, gitu. Kalau kita berpusat kepada Tuhannya, gak akan ada perdebatan harusnya. Karena Tuhan kita satu. Kita yang tak sama. Nah, cuman yang tersenyum cuman generasi milenial aja ya. Saudara, itu ada lagu Tuhan memang satu kita yang tak sama, itu maksudnya. Gak lucu ya saudara, udah memang. Oke, nah saudara, sebagai warga kerajaan Allah, kita ditempatkan di bumi ini dan kita adalah agen-agen yang siap untuk melakukan sebuah perubahan bagi negeri ini, yang siap katakan amin.
Amin. Nah, saudara, tema kita di minggu ini adalah keadilan dan kebenaran adalah fondasi pemulihan yang berkelanjutan. Temanya luar biasa. Ya, kita baca dulu ayat ini. Yeremia 29 ayat 2 ayat ke-7. Ini ayat yang sebenarnya harusnya menjadi dasar, menjadi konsep kita bagaimana kita berada di negeri ini. Ya, dikatakan seperti ini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Kata aku buang rasanya konotasinya kurang enak ya, dipicen gitu, dilepeh gitu. Padahal maksudnya ditempatkan Tuhan gitu. Jadi saudara artikan itu seperti jangan literally aku dilepeh ya, enggak, ditempatkan Tuhan. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab apa katanya? Kesejahteraannya adalah saudara mau kota saudara sejahtera? Karena kotanya sejahtera, saudara juga sejahtera. Saudaranya sejahtera, kotanya sejahtera. Bolak-balik tuh. Ya kan? Tapi syaratnya satu, jangan melewatkan kata-kata usahakanlah. Kata usahakanlah itu bukan berarti cuma sebatas berdoa titik, tidak. Kata usahakanlah, saudara tetap harus berdoa, tapi saudara juga harus menjadi bagian dari perubahan bangsa ini. Harus tetap menjadi orang-orang yang ikut berkontribusi dalam perubahan-perubahan yang ada di bangsa ini. Terus mungkin saudara berkata gini, tapi aku bukan pegawai di pemerintahan, aku bukan orang-orang petinggi pejabat-pejabat. Betul, saya mau katakan gini, tapi kita bisa mulai mengubah bangsa ini dimulai dari diri kita, sama-sama diri kita. Ya, karena perubahan yang besar itu tidak luput dari perubahan-perubahan yang kecil. Waktu pribadinya berubah, maka keluarganya pun akan berubah, bukan? Waktu keluarganya berubah, maka gerejanya pun akan berubah karena lebih baik. Waktu gerejanya berubah, kotanya berubah. Waktu kotanya berubah, maka bangsanya berubah. Itu konsepnya. Sehingga kalau kita berbicara bangsa yang berubah, bangsa yang dipulihkan, mari kita melihat dari elemen atau partikel yang terkecil, yaitu entitas pribadi kita sendiri dulu yang harus mengalami pemulihan. Nah, kata usahakanlah ini menarik sekali karena kata usahakanlah ini berarti Allah sedang berkata kepada kita gini, yuk jangan tinggal diam untuk melihat sebuah pemulihan yang terjadi di bangsa ini. Jangan tinggal diam kalau saudara mau mengalami pemulihan di dalam keluarga saudara. Jangan tinggal diam kalau saudara mau mengalami pemulihan yang ada di kantor saudara, di tempat kerja saudara. Itu harus dimulai dari aksi yang saudara mulai lakukan. Ya, itu yang menjadi konsep dasarnya gitu. Nah, saudara, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kunci untuk pemulihan tanah yang sakit, ya, yaitu melalui doa dan pertobatan. Nah, saudara, agar pemulihan berkelanjutan, maka diperlukan yang namanya keadilan dan kebenaran sebagai fondasi untuk pemulihan yang berkelanjutan bagi tanah yang sakit ini. Dalam minggu-minggu ini kita diperhadapkan dengan berita NTT gempa, betul? Kemudian Kalimantan juga kebakaran. By the way, adakah saudara dari jemaat Tuhan di sini yang saudara-saudaranya ada di NTT atau di Kalimantan? Ada? Bagaimana kabarnya semuanya? Lagi nggak baik-baik aja kah? Semuanya baik? Tetap kita berdoa ya, kita dukung doa ya, dan infokan kalau memang keadaannya lagi nggak baik aja, siapa tahu kita bisa berjejaring, bisa bisa touch, bisa menyentuh mereka gitu ya. Nah, saudara, keadilan dan kebenaran itu menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan, karena keadilan dan kebenaran itu menjadi hal yang langka saat ini di bangsa ini, bahkan di dunia ini gitu. Nah, Indonesia ini gagah banget saudara, sila kelima. Apa saudara? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun kenyataannya apa saudara? Keadilan kerap terjadi di negeri ini. Salah satu ketidakadilan yang sering menarik perhatian masyarakat adalah ketidakadilan dalam sisi hukum. Gitu. Ya, kita mengenal istilah hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ya, seorang sosiolog hukum asal Amerika, Donald Black, dalam bukunya Behavior of Law, menyatakan bahwa gini, semakin tinggi status seseorang, semakin sedikit hukum yang diterapkan kepadanya.
Sementara semakin rendah status sosialnya, semakin sering hukum diterapkan padanya. Ini menurut penelitiannya, ini menurut pemikirannya. Karena melihat faktanya seperti itu. Kalau orang-orang yang punya status sosialnya tinggi, rasanya sulit untuk disentuh sama hukum. Sementara kalau ada tuh berita yang kapan hari tahun 2000 berapa itu, yang nenek-nenek cuman ambil kayu 7 biji, kemudian harus dihukum 5 tahun penjara. Sementara ada satu lagi, orang besar, badannya tidak besar, tetap kecil, tapi korupsi berapa triliun, dihukumnya 6,5 tahun penjara. Makanya kan ada penjahat bilang kayak gini, bukan saya yang bilang, penjahat yang bilang. Kalau mau maling jangan tanggung-tanggung, sekalian aja 200 triliun. Jangan 2.000 perak. Kalau 2.000 perak kamu digebukin, 200 triliun kamu dimanjain. Kata orang jahat, bukan kata saya. Tapi saya tidak membenarkan itu. Ya. Nah, ini mencerminkan fenomena hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, di mana penegakan hukum lebih keras terhadap mereka yang berstatus sosial rendah. Sementara kalangan atas sering terhindar dari konsekuensi hukum yang setara. Nah, saudara, dalam konteks kerajaan Allah, kebenaran adalah hidup dengan standar, hidup dengan karakter, hidup dengan nilai dan ketetapan Allah. Dan keadilan dan kebenaran tidak dapat dipisahkan, saudara, karena keadilan adalah meletakkan kebenaran di posisi yang seharusnya. Saya ulangi lagi bahwa keadilan adalah meletakkan kebenaran di posisi yang seharusnya. Ya, keadilan harus berdiri di atas kebenaran justru. Tidak mungkin menghasilkan keadilan yang sejati jika prinsip kebenaran tidak dipraktikkan di dalam menentukan sebuah keputusan. Nah, sudah kita akan lanjut, kita akan lihat ayat tema kita di minggu ini di dalam Mazmur 89 ayat yang ke-15 yang juga tadi kita bacakan di awal ibadah. Ya, Mazmur 89 ayat yang ke-15 dikatakan, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Ya, jadi kalau Tuhan mau bertahta, tumpuannya apa? Keadilan dan kebenaran. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Saat keadilan dan hukum sudah ditegakkan, maka di kedepannya selanjutnya adalah kita akan melihat ada kesetiaan, ada kasih yang berjalan di depan Tuhan. Nah, Mazmur 89 ayat yang ke-15 ini menekankan sebuah gagasan bahwa pemulihan yang sejati bukan hanya berbicara tentang sebatas perubahan keadaan, tetapi tentang mengembalikan kehidupan yang berlandaskan kebenaran dan keadilan Allah. Gitu. Ya, kaitannya dengan pemulihan bagi negeri ini apa? Pemulihan tidak dapat dibangun hanya di atas perubahan ekonomi. Pemulihan negeri ini pemulihan tidak dapat dibangun hanya di atas pembangunan fisik, pergantian pemimpin atau program yang sempurna. Sementara ada banyak program pemerintah yang dirancang untuk memulihkan negeri ini. Tapi ada hal yang mendasar yang perlu dilakukan dan kita menjadi bagian di dalamnya adalah gini, bagaimana kita menegakkan keadilan dan tetap hidup di dalam kebenaran di negeri ini. Nah, standar keadilan dan kebenarannya, kita tidak bisa menggunakan standar keadilan dan kebenaran versi dunia ini. Sebagai warga kerajaan Allah, kita ditempatkan di Indonesia itu bukan kebetulan, saudara. Tuhan punya maksud bagi kita semua untuk kita bisa menjadi warga Indonesia. Karena Tuhan mau melalui kita, keadilan dan kebenaran versi kerajaan Allah itu ada di bumi ini. Dan kabar baiknya adalah gini, kebenaran atau keadilan versi kerajaan Allah itu tidak pernah bisa ditolak oleh dunia ini. Pasti akan diakui oleh dunia ini. Karena itu keadilan dan kebenaran yang mutlak tidak dapat diganggu-gugat. Dunia bisa memutarbalikkan keadaan, tapi 1 tambah 1 tetap sama dengan 3. 1 tambah 1 sama dengan 3. 1 tambah 1 sama dengan, kenapa sudah mulai goyah? 1 tambah 1 sama dengan 3. Enggak, 1 tambah 1 sama dengan 3. Kata siapa 2? Kata siapa 2? Kenapa saudara bisa pede banget berdebat dengan saya dalam beberapa detik ini? Saudara berkata 2, saya berkata 3.
Karena saudara memegang kebenaran. Sehingga apa? Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, nggak bisa diganggu-gugat kok, sorry. Dan waktu kita semua pegang yang namanya kebenaran, dan waktu kita diperhadapkan dengan ketidakbenaran, sorry, 1 tambah 1 sama dengan 2. Sorry, disakiti, mengampuni. Sorry, dilukai, mengampuni. Amin. Untuk kebenaran itu saya pikir-pikir dulu kok. Kalau 1 tambah 1 saya setuju sama dengan 2. Tapi kalau disakiti langsung mengampuni, tar dulu, tergantung sakitnya seperti apa. Saudara mulai nego sama kebenaran. Padahal kebenaran tadi saudara dengan jelas. Saya tetap ngotot 3, saudara tetap jawab 2. Kenapa saudara kalau yakin bahwa kalau saudara disakiti harus mengampuni, saudara harus bilang, yes, setuju. Kalau disakiti saya harus mengampuni. Gitu. Nah saudara, Allah akan bertahta bagi negeri ini saat keadilan dan kebenaran menjadi dasar yang menopang semua perubahan yang terjadi di negeri ini. Konteks Mazmur 89 ayat yang ke-15 itu berbicara tentang tahta dan pemerintahan Allah. Ya, hal ini menunjukkan sebuah karakter pemerintahan kerajaan Allah. Itu berarti Allah tidak memerintah secara sewenang-wenang karena pemerintahannya memiliki karakter dan konsisten dengan karakter Allah. Dan kata lain, Allah punya undang-undangnya sendiri. Kerajaan Allah punya undang-undangnya sendiri. Apa undang-undangnya? Firman Tuhan, ketetapan-ketetapannya. Itu yang harus kita jalani. Ya, nah saudara, jika negeri ini dibangun berlandaskan keserakahan, ketidakjujuran, manipulasi, dan ketidakadilan, maka keberhasilan yang dihasilkan adalah keberhasilan yang rapuh dan hanya bisa bertahan sesaat. Sebaliknya ketika kehidupan suatu negeri dibangun berlandaskan kebenaran, keadilan, integritas, kasih, dan kesetiaan, maka hal ini menjadi fondasi yang kokoh untuk membangun keberhasilan dan pemulihan yang akan terus berkelanjutan bagi kita semua. Nah saudara, keadilan akan selalu membutuhkan kebenaran sebagai tolak ukur dan standar untuk menentukan apakah itu benar atau salah, apakah itu sesuai atau tidak, apakah itu adil atau tidak. Jadi keadilan dan kebenaran seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ya, nah kita akan sama-sama lihat ada 3 hal yang saya sampaikan kepada saudara pagi hari ini dalam 15 menit yang akan datang ke depan. Yang pertama adalah gini, keadilan berarti menempatkan sesuatu pada posisi yang benar. Ya, dalam Yesaya 5 ayat 20 dikatakan celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Dan yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Jelas firman Tuhan berkata gini ya, kata awalnya nih, ciloko, celakalah. Cilaka saudara kalau saudara memutarbalikan kebenaran. Cilaka kalau saudara berkata bahwa sesuatu yang jahat itu baik. Masihkah ada di sini yang berbohong untuk kebaikan? Mencuri untuk kebaikan? Robin Hood? Ada? Masihkah ada di sini yang mengubah sesuatu yang manis menjadi yang pahit? Atau kita bisa berkata bahwa ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saudara, keadilan adalah tindakan menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tatanan kebenaran Allah. Ya, memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, menegakkan apa yang benar, menghukum apa yang salah, dan membela mereka yang diperlakukan tidak benar. Ini yang dimaksud dengan Yesaya 5 ayat 20. Nah dalam kehidupan kita sehari-hari, ayo mulailah jujur dan berkata bahwa jika benar katakan benar, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak, jika salah kita harus katakan salah. Ini berbicara tentang salah satu value-nya kita, apa? Integritas. Saudara, kita punya value bagus banget. Value kita apa sih? Yang belum lulus berarti nanti bulan apa ikut kelas rock dan apa namanya? Kok lupa saya juga. Star dan Rock Journey. Itu kita bersama belajar. Value kita apa? Light, love,
integrity, grace, humility, and truth. Nah, di salah satu nilainya kita adalah integrity, integritas. Nah, kalau kita setuju dengan nilai yang ada di gereja ini, ayo hiduplah dengan integritas. Sehingga kita dalam sehari-hari kita akan berkata bahwa ini benar, ini salah. Sesuai dengan apa yang menjadi standarnya kebenaran Tuhan. Bukan standar kebenaran kita. Bahaya kalau kita sudah menetapkan standar kebenaran menurut versi pribadi. Ya, kalau saya selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi waktu tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan, bukankah kita sedang melenceng dari sebuah kebenaran? Dan akhirnya namanya kita sedang melakukan apa? Hamartia. Apa itu? Meleset dari sasaran. Dan kata lain, berdosa. Ya, saudara, keadilan bukan tentang sama rata sama rasa, tetapi menempatkan kebenaran pada posisi yang seharusnya. Sehingga gini, kebenaran memberikan sebuah standar dan keadilan, memastikan standar tersebut diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara, ada 3 bentuk keadilan, saya mau sharing 3 aja. 3 bentuk keadilan kerajaan Allah yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan ini diteladani oleh Yesus. Yang pertama adalah keadilan yang namanya keadilan restoratif. Ya, keadilan restoratif adalah gini, bukan hanya menghukum pelaku tetapi memulihkan korban. Ya, saudara bisa baca di dalam Yohanes 8 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Baca deh Yohanes 8 ayat yang ke-10 kalau nggak salah, atau yang tentang Yesus diperhadapkan oleh Taurat seorang wanita yang kedapatan berzina. Apa yang terjadi saat itu? Saat wanita itu diperhadapkan kepada Yesus, sebenarnya kan ahli Taurat ini sedang mau mencoba Yesus ya saat itu ya. Ahli Taurat maunya Yesus yang nempuk duluan, yang lempar duluan. Diperhadapkanlah kepada Yesus. Yesus, nih kami mendapati wanita ini berzina. Menurut hukum Musa, maka yang kedapatan berzina harus dirajam, dilempar sampai metong, sampai mati. Apa yang Yesus lakukan? Yesus diam. Terus kemudian apa? Ngubang-ngubang di tanah ya. Yesus malah main tanah. Kayaknya lagi nyuekin perkataan mereka. Tapi waktu Yesus berdiri dan berkata kepada ahli Taurat ini, oke, silakan dari antara kalian semua yang paling tidak berdosa dan paling suci, lempar duluan dengan batu yang paling besar. Kemudian apa yang terjadi? Ahli-ahli Taurat itu mulai mundur satu persatu mulai mundur. Dan akhirnya tersisa hanya wanita yang berzina ini bersama dengan Yesus. Padahal kalau Yesus berkata, siapa di sini yang tidak berdosa dan yang paling suci, lempar duluan dia. Yang punya hak siapa? Yesus. Tapi Yesus tidak melakukan hal itu. Karena bagi Yesus gini, waktu wanita ini dibawa, digiring maksudnya, digiring di hadapan umum, bukankah dia sudah mendapatkan hukumannya? Hukuman sosial dia dapat. Dia dicap sebagai orang yang najis. Dia dicap sebagai wanita yang cacat sosial, cacat moral bahkan. Dia sudah dapat hukumannya itu. Tapi Yesus tidak berhenti sampai di situ. Yesus memulihkan, merestore keadaan wanita ini. Lalu kata Yesus apa? Pergilah, dosamu diampuni dan jangan berbuat dosa lagi. Dan kata lain, kamu sedang berhadapan dengan pribadi yang kudus. Kamu dikuduskan. Pergi karena kamu sekarang sudah menjadi kudus. Oleh sebab karena kamu sudah kudus, please jangan kau nodai lagi dengan dosa. Itu artinya yang tadinya wanita ini datang dengan keadaan berdosa, hancur hidupnya. Tapi waktu ketemu dengan Yesus, dia dipulihkan. Itu artinya apa? Yesus sedang menegakkan keadilan restoratif. Memulihkan korbannya. Kemudian yang kedua adalah keadilan distributif. Ya, saudara nggak usah lihat di kitab hukum pidana, nggak usah, tenang. Ya, ini ada di undang-undang kerajaan Allah.
Keadilan distributif, memastikan sumber daya dibagi secara adil. Dibagi secara adil bukan berarti semua orang dibagi 10, 10, 10, 10, 10, 10. Enggak gitu, adil bukan berarti seperti itu. Ya, gitu. Kalau saudara senang lotek, oke, biar adil kita cengeknya 40 semua ya. Kan enggak gitu kan? Ya, saudara, sekalipun saudara suka pedas, kan saudara punya level pedasnya masing-masing. Gitu. Ya. Nah, memberikan tanggung jawab kepada yang dapat dipercaya. Saudara, Allah memberikan sebuah perumpamaan tentang sebuah talenta, membagikan talenta kepada 3 hamba. Yang pertama dapat berapa? 1, yang kedua 2, yang ketiga 5. 4 atau 5? Jadi korting sih. 5. Oh dia 1 diambil sisi 1 ya, gitu ya. Jadi 4. Ada aja memang pendeta ini ya. 5, 2, 1. Kalau mau dibilang sama rata harusnya 1 semua atau 2 semua atau 5 semua. Tapi Allah memberikan sebuah perumpamaan, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Sesuai dengan kemampuan orang mengelolanya. Nah itu keadilan distributif. Ya. Nah ada juga keadilan, yang ketiga adalah keadilan prosedural. Ya Allah menjalankan pemerintahannya, penghakiman dan aturannya dengan cara yang benar, transparan serta konsisten. Di mana setiap orang diberi perlakuan yang sama, yang setara, jujur dan sesuai dengan tata cara atau hukum ilahi yang ditetapkannya tanpa memandang bulu. Semua firman Allah, semua hukum-hukum Allah itu berlaku untuk semuanya. Tidak hanya untuk orang yang baru lahir baru atau orang yang sudah dewasa secara rohani. Itu hukum prosedural. Sehingga sebuah kewajiban bagi kita untuk menaati firman Tuhan. Kewajiban bagi kita, keharusan bagi kita untuk hidup dalam ketetapan-ketetapan Allah. Itu keadilan prosedural. Sehingga kita di hadapan Allah, kita sama. Ya. Nah, ini saudara bahwa keadilan berarti menempatkan sesuatu pada posisi yang benar. Nah kalau kita berbicara tentang menempatkan sesuatu pada posisi yang benar, hal yang utama yang terlebih dahulu yang harus kita ketahui adalah tentang konsep kebenarannya itu dulu. Kalau kita tidak tahu apa itu yang benar, maka kita tidak akan bisa menempatkan sesuatu itu. Gitu. Nah saudara bisa mengerti akan kebenaran kalau saudara terus menggali kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saudara bersekutu dengan Tuhan, saudara mengerti isi hati Tuhan, maka disitulah standar kebenaran ilahi itu ada di dalam kehidupan saudara. Ya, Roma 12 ayat 2 kan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga engkau dapat membedakan mana kehendak Allah. Oke, nah itu. Hal yang kedua yang saya bagikan kepada saudara adalah keadilan adalah karakteristik dari pemerintahan kerajaan Allah. Ya, di dalam Mika 6 ayat yang ke-8 dikatakan, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain apa? Berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu." Ya, Allah kita adalah Allah yang adil. Oleh karena itu, pemerintahan Allah akan selalu benar, tidak dapat dimanipulasi, tidak dapat dibeli, dan selalu konsisten dengan karakter Allah itu sendiri. Sebagai Allah yang adil. Nah sebagai warga kerajaan Allah, kita sedang menerapkan sistem pemerintahan Allah itu di bumi ini. Oleh sebab itu keadilan dan kebenaran harus menjadi karakteristik utama dalam pola pemerintahan Allah yang ada di bumi ini. Untuk mewujudkan keadilan sesuai dengan pola pemerintahan Allah, setiap warga kerajaan perlu menjadi pribadi yang hidup dalam pertama. Tadi saya katakan, hidup dalam kebenaran. Yang kedua, hidup dengan integritas. Dan yang ketiga adalah hidup dengan ketulusan. Ini standarnya, ini dasarnya. Ya, yang dituntut Allah dari kita bukanlah membangun sebuah monumen atau sebuah mercusuar yang gagah yang bisa diingat oleh banyak orang, yang bisa kita wariskan kepada generasi-generasi kita. Nah, itu yang bukan Allah inginkan dari kehidupan kita. Tapi yang Allah inginkan adalah gini, mari mulailah bersikap adil, bersikaplah mencintai kesetiaan, tetap memiliki kerendahan hati di hadapan Allah. Itu yang Mika sampaikan bagi kita semua. Ya, karena gitu saudara, pemulihan terjadi saat keadilan diterapkan dalam tatanan kehidupan di negeri itu. Dan itu artinya
Kita punya misi di Rock ini. Salah satu misinya apa? Extending the apa misinya, saudara? And this weekend behind the kingdom. Apa misinya? Extending the kingdom, menyatakan kerajaan Allah. Di mana Tuhan tempatkan saya dan saudara? Entah kayak itu dalam dunia art, bisnis, pelayanan church, development of the poor, sosial, ya, education, kemudian apa? Family atau pemerintahan, government. Di situ Allah mau kita tetap berlaku adil, mencintai kesetiaan, merendahkan hati di hadapan Allah. Ya, saudara, keadilan menunjukkan bagaimana kekuasaan seharusnya digunakan. Kalau orang yang adil, dia akan paham betul bagaimana menggunakan kekuasaannya dengan baik. Karena saudara, karakter seseorang itu diuji pada saat ia menerima kekuasaan, bukan? Saat dia menerima tanggung jawab, menerima posisi, disitulah karakter orang diuji. Jika seseorang memiliki karakter Kristus, maka ia pun akan memperlakukan kekuasaan itu sesuai dengan karakter Kristus. Ya. Nah saudara, hal yang ketiga yang terakhir lagi nih. Kebenaran itu akan menghasilkan damai sejahtera. Tadi usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya, Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah tenang. Saudara mau bangsa ini tetap tenang, enggak huru-hara. Saudara bangsa ini tentram untuk selama-lamanya. Hadirkan kebenaran itu. Dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga saudara. Dimulai dari lingkungan yang paling kecil. Dan yang paling keren adalah gini, Amsal 14 ayat 34 dikatakan gini, kebenaran itu akan meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Itu artinya gini saudara, waktu kita melakukan dosa, itu bukan hanya bukan noda untuk diri sendiri, tapi ternyata apa? Noda bagi bangsa ini. Segitunya ya. Betul? Segitunya ya, ternyata ada hubungan antara dosa dengan kesejahteraan bangsa ini. Ya. Karena gitu saudara, ketidakhadiran damai sejahtera dalam suatu negeri, dalam suatu bangsa itu mengakibatkan ketegangan, konflik antara pribadi maupun golongan. Tetapi damai sejahtera dapat tumbuh jika orang mengedepankan kebenaran dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pemuji-pemuji boleh maju ke depan. Saudara, jika kerajaan Allah itu menjadi model bagi kehidupan suatu bangsa, dan maka kebenaran harus menjadi dasar bagaimana manusia itu memimpin, bagaimana manusia itu membuat keputusan, bagaimana setiap orang itu menggunakan kekuasaan, bagaimana setiap orang memperlakukan sesama, dan bagaimana setiap kita mengelola sumber daya yang ada. Saudara, mari spirit ini kita bawa. Ya, karena kita adalah agen-agen kerajaan Allah. Kita yang dipersiapkan Allah, kita yang ditempatkan Allah di bumi ini untuk kita menyatakan kebenaran kerajaan Allah itu. Saudara, dalam 1 Korintus 14 ayat 33 dikatakan seperti ini. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan. Allah sendiri pun tidak mau bangsa ini kacau. Allah tidak mau keluarga saudara kacau. Allah tidak mau gereja saudara kacau. Allah tidak mau kantor, bisnis, usaha, tempat pekerjaan saudara kacau. Yang Allah mau adalah apa? Ada damai sejahtera di situ. Karena waktu kita menghadirkan damai sejahtera, berarti itu kita memiliki kehidupan yang utuh. Di situ ada ketertiban, di situ ada keamanan, ada keadilan, bahkan ada sejahtera. Karena kita semua berada dalam tatanannya benar, menurut kehendak Allah. Dan kabar baiknya lagi nih, ketika kebenaran menjadi budaya sebuah bangsa, maka dengan iman kita berkata bahwa keadilan akan bertumbuh di situ. Kepercayaan pemerintah, kepercayaan pemimpin-pemimpin kita itu akan dibangun. Dan peace, shalom, damai sejahtera akan hadir di bangsa ini. Sehingga derajat bangsa ini semakin ditinggikan.
Kemajuan bangsa ini bukan hanya ada di tangan Bapak Presiden kita, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara Indonesia, secara khusus sebagai warga kerajaan Allah yang Tuhan tempatkan berada di Indonesia. 3 hal yang kita pelajari: keadilan, kebenaran adalah fondasi pemulihan yang berkelanjutan. Yang pertama adalah keadilan berarti menempatkan sesuatu pada posisi yang benar. Yang kedua, keadilan adalah karakteristik pemerintahan dari kerajaan Allah. Dan yang ketiga, selalu hiduplah dalam kebenaran, karena itu akan menghasilkan damai, sejahtera bagi kita semua. Bangsanya sejahtera, warganya sejahtera. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana Tuhan tempatkan kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua.